Malam hari ini saya mau berbicara satu hal yang sangat penting. Menyambut visi 10 tahun ke depan 2033. Hari Selasa saya sudah ajarkan bagaimana kita harus memiliki kesadaran yang penuh. Supaya kita bukan orang-orang yang terjebak kepada rutinitas atau Kristen agamawi. Karena Kristen agamawi tidak pernah berdampak secara kehidupan realita, kehidupan sekarang, bahkan kehidupan akan datang. Sebab firman Tuhan berkata sebagaimana Rasul Paulus, kegiatan badani itu terbatas gunanya. Ya, tolong cari di surat Timotius ya. Kegiatan badani itu terbatas gunanya, tetapi kegiatan rohani ya, itu ibadah, itu latihan badani ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, latihan badani itu aja dibutuhkan kesadaran penuh. Saya dulu suka sekali olahraga nge-gym, hobi saya saudara. Fitness itu zaman saya masih tidak terlalu populer yang namanya fitness center, hanya tertentu, mahal juga. Dan kami latihannya di PPAB yang ada di stadion, kemudian latihan sendiri. Tapi saudara, latihan badani itu dibutuhkan kesadaran penuh. Kalau saudara tidak betul-betul sadar, saudara ingin membentuk otot saudara, saudara senang dengan olahraga itu, maka tidak mungkin saudara bisa lakukan. Ya paling 1, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu saudara akan taruh. Padahal membutuhkan pembentukan otot minimal 1 tahun saudara. Dan itu proses terus. Dan itu dibutuhkan satu kesadaran bahwa saudara memang mau melakukan pembentukan. Tidak bisa saudara dipaksa oleh orang tua saudara untuk didaftarkan di fitness center, kemudian saudara dipaksa untuk datang, latihan, aduh tersiksa Bapak Ibu Saudara, tersiksa sekali. Apalagi masa-masa awal ketika saudara harus melewati itu yang namanya otot-otot itu mengeras ya, karena latihan itu jadi kalau orang Jawa bilang jarem. Oh itu sakit sekali. Tapi senang sekali Bapak Ibu Saudara. Latihan badani masih ada gunanya loh saudara. Walaupun itu terbatas artinya hanya pada ya masa kini. Tidak langgeng. Semua olahraga itu tidak ada langgeng. Itu ada keterikatan yang membuat kita push diri untuk latihan terus. Kalau enggak latihan hilang saudara. Jadi saya harus setiap hari paling enggak 4 jam itu. Saya latihan itu 4 jam. Untuk membentuk lingkar lengan itu 42 lingkar lengan. Dan itu dengan teman-teman. Itu orang-orang yang mengerti benar bahwa latihan nge-gym itu benar-benar dia suka, benar-benar dia mau membentuk. Kalau yang cuman lihat-lihat hanya ya kepingin-kepingin, apalagi dia nggak ngerti kemudian dipaksa, ya paling kalau orang Jawa bilang kemaruk, ya paling dia 1 bulan 2 bulan setelah itu ditaruh. Saudara, orang-orang yang membentuk ototnya luar biasa, binaragawan, binaragawati, olahragawan, olahragawati, itu orang hebat loh saudara. Karena mereka harus disiplin, mereka harus tahan menderita. Untuk mencapai hasil itu mereka harus sungguh-sungguh. Walaupun terbatas. Terbatas karena umur, terbatas karena waktu. Begitu saudara tidak latihan, perut mulai gede lagi saudara. Ya, kalau sudah dulunya 6 pack, ya, mulai tinggal 5 pack, turun lagi 4 pack, 3 pack, terus 2 pack, habis itu whole pack. Iya.
Kenapa enggak latihan? Repot. Udah mulai hilang lagi saudara. Dan itu enggak pede sekali. Makanya setiap seorang yang latihan nge-gym, ya, kita harus selalu di-push dulu supaya keluar itu padat. Ya, itu biasa loh saudara. Itu pun dibutuhkan kesadaran loh saudara. Penting sekali kalau saudara mau menjadi orang-orang yang mengerti tentang pertolongan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan tentang hal ini. Saudara harus benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki kesadaran penuh atas apa yang kau lakukan. Kalau saudara menjadi pribadi yang memiliki kesadaran penuh, maka saudara akan mendapat dua hal. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, yang tidak kelihatan pun harus memiliki kesadaran penuh. Orang-orang yang sedang latihan di dalam hal-hal yang tidak kelihatan, mereka harus percaya akan apa yang dia tidak lihat itu benar-benar menghasilkan, benar-benar ada. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau saudara tidak dibarengi kesadaran penuh itu pemahaman, pengertian, itu yang nanti saya ajarkan di Pastor Teaching. Minggu nanti atau Sabtu Minggu saya harus minta benar-benar hikmat Tuhan untuk berbicara sesuatu yang lebih dalam. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Benar? Ya, itu ada di Matius 15 ayat 9, ya, kalau enggak salah. Percuma mereka beribadah 8-9. Percuma saudara. Kenapa saudara? Pak, ya, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kenapa ya Pak, saya membentuk otot kok nggak bisa-bisa ya, teman-teman kok bisa jadi 3 bulan udah kelihatan mekar, 1 tahun udah bentuk, 2 tahun, saya 4 tahun saudara itu. Bobot sudah naik mulai dari 62 naik 72. Itu naik saudara. Gimana? Saya belajar loh itu saudara. Saya cari buku itu. Khusus buku untuk binaraga. Saya beli buku dan untuk penambahan bobot, paksakan makanan, tambahkan 1 porsi dari sebelumnya dan 1 susu. Itu dipaksa. Wow, begitu ya. Paksa saudara, tambah 1 porsi, tambah susu. Terus latihannya ini. Oh, pagi-pagi bangun latihan saudara. Nah sekarang orang yang kepingin bentuk, apa yang kamu lakukan? Gak pernah latihan. Ngangkat setengah jam, udah makan rujak 2 porsi. Lebih banyak rujaknya daripada ngangkatnya. Kenapa? Kesel. Bagaimana bisa jadi? Demikian juga dalam seluruh aspek hidup saudara. Secara rohani, secara jasmani. Gak ada orang males itu jadi. Ngomong kanan kiri ojo males. Ndak isa. Di dalam rohani juga gitu. Saudara pikir rohani itu begini. Saya tahun 98 ketemu Tuhan Yesus, duduk manis di rumah bertumbuh. Anda kan maunya gitu toh, instan toh. Saya maunya gini loh Pak, nggak usah latihan N1, N2. Nggak usah, kesel langsung gede. Ada cara disuntik silikon, lucu jadinya, kayak bal gitu. Ada, itu orang males. Kemudian pakai kaos jalan dia, itu ada cari di YouTube. Disuntik silikon saudara. Jadi bicepnya tambahi silikon. Di daerah ini trapezius di sini ditambah silikon. Chestnya tambah silikon. Lucu saudara. Kayak apa ya? Bal gitu taruh sini jadi kayak bantal. Beda sekali. Orang itu bisa lihat ini karbitan, apa ini latihan. Beda. Latihan pasti menghasilkan sesuatu yang natural. Catat itu. Latihan menghasilkan sesuatu yang natural.
Tapi karbitan, ini kalau dalam bahasa umum ya, paksaan, perintah tidak pernah menghasilkan natural. Tidak pernah. Dia menghasilkan hanya sesuatu yang dipaksakan. Beda sekali saudara. Dan tidak ada keindahan. Sesuatu yang natural itu harus dibentuk step by step. Dan itu menghasilkan keindahan yang luar biasa. Tubuh kita benar-benar orang lihat indah. Tapi yang disuntik silikon nggak ada. Gilani malahan. Jangan jadi Kristen yang gilani. Jadi Kristen yang beautiful. Amin. Orang melihat Anda beautiful karena Kristus beautiful. Amin. Itu loh saudara. Bagaimana saudara duduk di rumah, doa malam gak pernah, pengajaran gak pernah. Anda mau indah. Gak ada ceritanya. Kalau saya tahun 98 duduk diam di rumah, kemudian kerja di salon, kemudian mikirin ke Jakarta, mikir kemana, mikir ini. Dan saya pikir itu bertumbuh sendiri. Mimpi kali ye. Sehingga ada banyak orang berkata, Pak Tuhan kok gak tolong saya. Bukan Tuhan tidak mau tolong kamu. Tapi kamu yang tidak bisa ditolong sama Tuhan. Mengerti saudara? Saya terlalu percaya orang-orang yang memiliki kesadaran penuh. Pertolongan selalu datang. Nah itu nanti menuju kepada kedewasaan. Baru tingkat paling tinggi kasih. Perintah manusia tidak pernah menghasilkan kasih yang sejati. Nggak bisa saudara. Sebab kasih itu dibangun dengan sebuah hubungan yang dewasa. Tidak pernah kasih dibangun dengan hubungan anak-anak. Sekali lagi dewasa itu bukan bicara soal umur saudara. Mungkin kita umur 50 tahun ke atas. Tapi kita seperti anak-anak, childish. Sedangkan anak muda yang umur 18-20 mereka dewasa. Kesadaran penuh membuat mereka dewasa. Mengerti tanggung jawab mereka, mengerti apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan menantikan kedewasaan penuh. Sebab orang dewasa tidak pernah salahkan orang lain. Itu ciri orang dewasa. Orang dewasa selalu membangun dirinya sendiri. Dari setiap pengalaman-pengalaman. Ketika saudara semakin dewasa, maka saudara berdiri atas nama Tuhan. Engkau akan menjadi Daud akhir zaman. Goliat akan kalah kepadamu. Karena Daud dewasa. Umurnya 13 tahun, tapi pikirannya dewasa. Sebab dia seorang penyembah. Memang Daud umur 13 tahun, dia menghadap Goliat. Saul itu umurnya di atas dia jauh. Mungkin waktu itu umurnya bisa 40 tahun. Daud 13 tahun, tapi dia dewasa. Sebab kedewasaannya nampak dari ucapannya. Ketika dia menghadapi persoalan, ucapannya, dia katakan demi nama Allah Israel. Bukan dengan dirinya. Semakin saudara menyadari kesadaran penuh atas apa yang kau lakukan. Saudara, engkau tidak akan egois. Engkau tidak akan mementingkan diri sendiri. Engkau tidak akan cari pujian. Engkau tidak akan ambisi apa-apa. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah segala kemuliaan. Amin. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terjadi hal ini. Saya mau setiap domba, imam-imam yang bersama saya, saudara mendapatkan 2 loh. Saya terlalu percaya saudara, pertolongan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya, itu pasti. Tidak mungkin. Daud saja menghadapi Goliat, itu dia tahu bagaimana pengalaman dia ditolong Tuhan menghadapi serigala, menghadapi beruang dan semuanya. Orang yang dewasa adalah orang yang belajar dari pengalaman.
Tapi anak-anak tidak pernah belajar dari pengalaman. Sebab anak-anak selalu berpusat pada dirinya. Orang yang tidak pernah berubah, itulah anak-anak. Bapak ibu saudara tidak perlu menunjukkan kepada saya, bahwa saudara dewasa rohani, berubah apa enggak. Orang yang tidak bisa berubah, itu anak-anak. Orang dewasa pasti berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, kalau pertolongan Tuhan itu mau terjadi dalam hidup saudara, prinsip-prinsip yang saya jelaskan ini, cek, jangan salahkan orang lain. Jangan saudara. Tapi saudara harus belajar, Tuhan aku mau berubah. Sebagaimana tadi sore saya katakan, kita ini perlu proklamasi, deklarasi. Deklarasi itu karena dari pengalaman kita, perubahan diri kita. Ketika Paulus mengalami kesengsaraan, dia harus bangun dirinya sendiri. Dia katakan bahwa memang manusia lahir aku semakin merosot. Dia tahu saudara, tapi dia bangkitkan imannya. Dia berdeklarasi, memproklamirkan kepada alam semesta ini. Dia katakan, tapi manusia rohaniku bertumbuh terus. Saudara, itu deklarasi loh saudara. Yang tadi kita belajar, yang mengikuti sore hari. Saudara harus punya deklarasi. Kalau saudara dewasa, kamu bisa memiliki namanya proklamasi iman. Atau lebih tepatnya mendeklarasikan firman iman. Sebab firman itu ada di mulut dan hatimu. Firman itu dekat di mulut dan hatimu. Dan itulah firman iman. Siapakah yang bisa melepaskan firman iman? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak berkata seperti yang tertulis persis di Alkitab, tidak. Tapi pengalaman saudara membangkitkan manusia roh saudara. Dan ketika saudara sedang merosot, sedang tawar hati, dan engkau berkata, manusia rohku semakin dibarui. Ini deklarasi loh saudara, ayat 17-nya. Paulus berkata kepada dirinya sendiri di hadapan alam semesta, saya bilang. Nah kita perlu membangun begini. Dia ngalami penderitaan loh saudara. Bisa enggak merasakan situasi Paulus? Dia tidak menikah. Dia dulunya orang hebat. Dia dulunya orang pangkat. Tapi dia ngalami penderitaan karena Kristus. Kemarin saya cerita dengan anak teman-teman pemusik. Waktu di Kayu Tangan. Saya katakan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Mungkin orang lihat, oh Pak Fibi nyanyi. Saudara, kan banyak orang yang foto, banyak yang ngerekam. Mereka pikir kalau yang tahu, Pak Fibi lagi, ikut lagi di sini. Saudara, kenapa saya tidak duduk diam saja? Kenapa saya ikut? Karena saya tahu apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Saya hadir loh saudara. Dari zaman dulu saudara. Bahkan sebelum saya lahir saya sudah hadir. Kan bisa toh saudara saya duduk-duduk aja. Enggak saudara, saya mau ambil bagian. Sampai kapan Pak? Sampai umur 125. Haleluya. Sampai 125. Makanya cari gereja seperti kita ini. Wangel. Loh sungguh, saya sharing ke gereja-gereja di luar, oh Pak enggak ada. Karena apa? Gembala enggak pernah turun sama-sama. Loh saya ini ikut semua. Bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Orang lain mungkin memandang, ya nyanyi-nyanyi gitu aja. Oh saudara, mereka nggak tahu. Ada satu jiwa aja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Dan apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kalaupun kita masih belum melihat hasil, surga sudah memperhitungkan sebagai sesuatu yang terjadi. Dan saya katakan, kepada mereka, saya ceritakan, ada seorang penginjil dari Amerika mungkin. Dia datang bersama istri dan anaknya ke Afrika.
Dan sangat sulit sekali saudara di sana, siapa yang mau dengar, dia orang kulit putih. Tapi dia taat. Dia datang ke sana. Bapak ibu saudara, istrinya kena malaria, meninggal, anaknya meninggal. Yang dibayar terlalu mahal, syok dia. Dia hanya ketemu satu orang anak kecil di sungai. Dan dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada anak kecil ini. Tapi dia bilang, ya Tuhan, saya kepingin ketemu nih orang-orang yang dewasa. Tapi siapa yang mau? Dia ditaruh di satu desa Afrika. Sepertinya dia yang dilakukan sia-sia. Dia kecewa saudara. Dia pulang ke Amerika. Dan dia menjadi apatis. Apatis itu orang yang udahlah percaya aja tapi dan akhirnya dia mabuk. Dia kecewa dengan Tuhan, dia mabuk saudara, dia minum, dia ngerokok. Dia lebih parah dari sebelum dia menginjil. Nah, beberapa tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, ada KKR di wilayah di mana Bapak ini tinggal. KKR-nya besar saudara. Dan Bapak ini ya sambil setengah fly gitu ya. Karena dia suka di kafe. Kecewa sekali. Istri meninggal, anak meninggal. Gak ada hasil apapun. Ya ketemu anak kecil gitu aja. Apa artinya? Akhirnya dia datanglah ke KKR itu. Lapangan besar saudara. Ada seorang dari Afrika. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan dia katakan, aku mencari seorang yang datang dari Amerika. Bapak ini aku tidak menemukan. Karena penginjilannya kepada aku. Maka aku bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Kaget saudara, Bapak itu dengar, nangis saudara dia. Bapak ibu saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran penuh tidak pernah sia-sia. Tidak akan pernah percuma. Kecuali engkau datang hanya karena perintah, karena terpaksa. Percuma kata Tuhan. Tapi kalau engkau ngerti sungguh-sungguh yang kita lakukan di kayu tangan. Mungkin orang lihat kita hanya main gitar, kita hanya main piano, kita hanya nyanyi. Tetapi kita percaya. Amin. Kita sadar penuh. Kita datang ke kayu tangan. Beberapa saudara datang ikut mendukung. Saya percaya saudara, upah yang besar di surga pasti kita terima. Katakan amin. Maka itu mari saudara, kalau gembala itu ngajak teko. Do you know teko? Datanglah. Sebab kami sadar saudara. Sayang sekali kecuali saudara memang sudah janjian, saudara melakukan sesuatu. Tapi kalau itu bisa Anda tunda, bisa Anda cancel. Do it something. Do something. Lakukan sesuatu dengan kesadaran. Katakan amin. Kembali ke surat Timotius. Nanti saudara dengarkan aja khotbah sore. Supaya Bapak Ibu saudara mengerti perlunya saudara punya deklarasi seperti Paulus. Paulus ngalami penderitaan tapi dia bangun dirinya secara dewasa, dia ngerti. Bahkan dia bilang penderitaanku ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Jadi dia siap menderita saudara. Gak kecewa saudara. Jadi Bapak Ibu saudara kalau latihan badani saja berguna. Walaupun terbatas. Dan Rasul Paulus berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal karena mengandung apa? Janji. Tuhan yang kita sembah Bapak Yahweh dan putranya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menepati janji. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak percaya. Saya itu bersyukur dilatih Tuhan walaupun tidak disuruh Tuhan. Dilatih Tuhan dalam ketidakmengertian saya kumpul dukun. Saya kumpul paranormal karena paranormal itu ngelihatnya juga nggak kelihatan. Saya bersyukur, saya dilatih untuk duduk sampai jam 12 malam. Saya dilatih antri beberapa orang. Saya dilatih supaya saya ngerti. Maka itu ketika saya ketemu Tuhan Yesus, mental saya sudah jalan saudara. Maka kenapa minta maaf, gaya kepemimpinan kita seperti maaf.
Gaya kepemimpinan saya melatih saudara gemblengnya. Seperti yang saudara tahu hari ini. Karena saya heran, Tuhan gak masuk akal kalau orang kenal Tuhan Yesus. Kenapa jadi begini, malas-malasan. Ya Tuhan, gregetan saudara. Jadi saya sampai emosi itu saudara tahu. Karena saya tidak begitu. Karena saya guru. Karena saya gembala. Saya ingin semua jemaat, domba, imam sama seperti saya. Tidak mungkin, makanya saya bilang Tuhan yang masuk di sini harus tubuhku. Kalau tubuhku, dia punya DNA-ku. Tahu DNA? DNA itu kalau apa ya itu? Genetiknya itu sama. Bruce Lee itu punya murid. Muridnya sama dengan Bruce Lee. Karakternya. Genetiknya sama. Tidak mungkin murid itu tidak sama dengan guru. Dan tidak ada guru yang gemblengnya itu tidak sama dengan murid. Dengan dirinya. Bahkan bisa lebih. Saya kan senang lihat Jackie Chan. Waktu zaman dulu terkenal film Drunken Master. Senang sekali. Senangnya apa? Prosesnya saya lihat. Bagaimana Jackie Chan itu ketemu dengan seorang pengemis yang ahli kungfu. Dia belajar. Gak diterima kok saudara. Gurunya santai aja di atas pohon. Pulang dikejar. Itu murid tuh saudara. Dikejar. Saya mau belajar. Lama-lama gurunya ini melihat kesungguhannya. Lah kalau sekarang kan guru yang ngejar murid. Alamak, pusing saya saudara. Masa saya ngejar saudara? Masih bersama saya enggak nih? Yang mengerti bertobatlah. Orang bilang, Pak, jemaat di tempat Bapak itu udah baik-baik, kamu mbok seneni terus sih Pak. Loh kamu kan enggak tahu mereka, saya yang tahu. Kamu cuma ngomong baik, dan kamu sendiri harus ikut juga. Takut tak bisa saudara. Saya sadar kok Bapak Ibu Saudara, saya melukai banyak orang. Saya sadar. Sehingga kalau saya khotbah sampai belum tersinggung berarti belum berhasil khotbah saya. Sampai ada amin. Karena latihan itu soroh saudara. Lihat itu film Drunken Master. Kejar sampai sujud-sujud. Oke, aku terima kamu jadi muridku. Wah, senang. Besok jam 3 pagi datang. Langsung sebelum jam 3 udah siap Jackie Chan. Apa yang dilakukan, saudara? Kuda-kuda. Di bawah pantatnya dikasih yang namanya Yosua. Itu kalau sampai lemah, turun ketunjuk, nyus gitu. Dibikin soro enggak? Dibikin menderita enggak? Kenapa? Kenapa kok dibikin menderita? Supaya Jackie Chan bisa mendapatkan ilmu lebih dari gurunya, lebih kuat. Karena musuh di depan itu lebih besar dan dia menang. Makanya Tuhan Yesus itu pejuang. Jadi jangan salahkan saya ya, kalau saya marah bisa, saya bisa ngomongnya kasar kadang, saya bisa tertawa, tapi saya juga ngenes kadang. Saya sampai menemukan orang yang seperti saya. Dalam segala hal sama. Bukan cuman kerajinan, mental juga, karakter juga. Makanya taruhan kita nyawa sampai mati. Sampai mati. Tapi kita percaya kita tidak akan pernah mati, tapi kita hidup bersama Tuhan Yesus. Tidak ada di sini saudara. Kita tidak belajar untuk sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah terlatih, saya latih, enak saudara. Itu berjalan dengan sendirinya. Saudara akan semakin senang. Ketika saya memulai awal latihan saya, kan rasanya menderita. Tapi begitu saya mulai melihat hasil, saya ketagihan saudara. Saya tambahkan bobotnya.
Kalau dulu ngangkatnya cuma 20 kilo, saya tambahkan 25. Saya tambahkan 30, 50, 60. Saya angkat beban itu, dada itu 90 kilo. Sekarang saudara, 50 ambruk saudara saya. Karena ototnya sudah lemas. Gak pernah latihan lagi. Itu terbatas gitu loh. Tapi otot rohani kita harus. Maka saudara doa pagi. Saya sudah kasih rahasia. Orang yang berhasil doa pagi, otot rohaninya akan kuat. Temenan saudara. Tidak bisa tidak. Doa pagi saudara. Kalau engkau paksa dirimu doa pagi, otot rohanimu kuat. Amin. Saya belum selesai saudara. PR saya besar. Sampai semua jemaat yang saya gembalakan setiap hari doa pagi. Saya belum melihat. Selama itu belum selesai, saya akan tetap terus mengencangkan saudara. Mengencangkan. Saya akan kencengin saudara terus. Katakan amin. Supaya hidupmu tidak fales. Oh, fales. Minta maaf saudara ya. Menguap aja fales kok. Belum nyanyi. Gitar itu tanya pemusik. Ya do ya, apa dia nih. Perlu di stem enggak? Di stem itu disesuaikan. Saudara ditarik. Orang yang mau dibentuk sama Tuhan, taat dulu. Doa pagi ora iso. Wah. Masih bersama saya enggak ini ya? Saya ini belajar toh saudara. Saya ini kan belajar toh secara roh. Nurut toh gitu loh. Kalau enggak ada artinya doa pagi, saya enggak doa. Bukan sekedar saya memberi hidup karena saya tahu mengawali hari. Sebetulnya bisa. Doa pagi saudara mau jam 9 pagi boleh. Ya rasanya aku enggak doa pagi lah itu kalau itulah. Ya itu doa bangun tidur itu bolehlah 1 jam. Pokok awali, enggak apa-apa lah. Tapi kalau engkau mau masuk dunia persilatan rohani, ya toh, Anda keker, doa pagi, ikut saya 4:30, mata 1. Hore masih, it's okay, it's okay, ya, haleluya, paksa, hore masih karab. Lo ada pendeta lo saudara, gregetno apa enggak? Sebelah saya, senior lo. Ini senior, jadi pertumbuhan saya itu memang dilatih sama Tuhan. Senior lo, pendeta lo, ya, STH lo, doa pagi. Kita kenceng nih nyanyi, oh masih karaba-raba dia, hore masih karaba-raba, hore masih, saya kira masih. Pendeta lo saudara. Enggak punya otoritas. Tahu saudara yang terjadi hidup rohaninya dan hidup jasmaninya, dia enggak punya wibawa Allah. Dia enggak dapat kepercayaan lebih. Saudara, apa yang kau lakukan secara rohani sungguh-sungguh, dampak secara jasmanimu dahsyat. Itu terjadi. Sungguh saudara. Daud itu kalau bangun pagi dia berkata, ya Allah, di pagi hari aku membawa pujianku sebagai dupa yang harum. Kenapa? Sadar Tuhan hadir. Dan tidak bisa dipungkiri saudara, otot rohani kita dengan doa pagi gede. Saudara, gereja di kota mungkin, apalagi gereja-gereja yang hyper grace, gereja-gereja yang hanya pakai intelektual, ya, dengan hanya self improvement aja. Wah, kita harus jadi terang, jadi berkat, ya. Tuhan mengasihi kita. Ngomongnya bagus, saudara, didengar enak, saudara. Bagus, khotbah seminar bagus. Pendetanya enggak pernah doa jam 5:30, enggak pernah. Karena bagi mereka itu bukan ketentuan surga.
itu terjadi. Tapi gereja kuno di Jakarta masih tetap 4:30, bahkan jam 4 sujud. Itu gereja kuno. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita bisa mengerti supaya kita memahami benar bagaimana Tuhan bekerja, bahwa kita mesti sadar nih ada perjanjian, dan itu yang saudara harus lihat. Karena waktu ya Bapak Ibu Saudara, sebab kalau saya teruskan nanti bisa pulang jam 9 malam, bisa setengah 10. Ini aja sudah kurang 10 menit. Saya minta tolong bukakan dulu langsung saja ayat 14 Mazmur 91 dulu, kemudian kita nanti menuju ke Mazmur 121. Bentar ya, masih siap terus dengan firman? Oke ya, tolong perhatikan benar. Kalau saudara mau berhasil, saya mau kasih, baik dunia ini maupun akhirat, ikuti teladan saya. Udah itu aja lah. Pak Febi jam berapa bangun? 4:30. Buka. Saya kan tidak menyuruh ke sini loh saudara. Saya tidak buka. Dulu saya buka toh jam 5. 4:30 toh. Ya, itu enggak tak buka loh. Saya masih memberikan saudara kebebasan. Hanya Sabtu pagi. Gitu masih enggak datang kalau Sabtu pagi. Jadi kalau saya marah, bener enggak kira-kira? Roy bener enggak? Kebacut ya. Kebacut ya. Jadi kalau kata-kata saya kasar saudara, itu untuk maju saudara. Kebacut saudara. Masih bersama saya enggak ini? Apa mau pulang? Tak hancurin saudara diri saya itu sudah. Gitu loh Bapak Ibu Saudara, ngerti? Tidak mungkin seorang gembala itu tidak pingin murid-muridnya, jemaatnya sama seperti gembala. Itu egois. Saya pingin saudara lebih daripada saya. Pak Febi doanya berapa? 4:30. 2:30 saya. Ada enggak ya yang gitu ya? Hah? Pak Febi doanya berapa? 4:30. Oh saya 5:30. Jatah saya itu jam 5. Lur. Jatah saya itu jam 5 lur. Dulurku tuh saudara. Ya saudara saya. Saya ngambil jam berapa? 4 lebih, nunggu itu loh. Nunggu. Makanya kalau yang ngomong terus sampai 15 menit, enggak apa-apa terusin aja. Saya tetap masuk gitu loh. Takei lagu dulu gitu loh. Ya jam 4. Istri saya bilang, gak jam 3 sekali ya. Ada jatahnya yang jam 3. Loh yang dulu waktu Covid kan saya sempat drop itu. Saya kepingin sudah, jam 3 udah masuk. Waktu itu belum ada 24 toh. Padahal saya kan mesti jam 5, tak mundurin 4:30. 4:30 tak mundurin lagi jam 4. Jam 4 masuk lagi jam 3. Bangun saya enggak kuat saudara. Jujur saya ngelayang kadang. Tapi hati ini rindu Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kok saudara itu buka terus turu mana. Tahu saudara. Saya tahu bener. Ketok CCTV ini. Ketok kabeh. Yang jam saya loh ya. Kalau jamnya orang lain saya pun tak buka tidur kok saya. Lah karena kita punya jatah sendiri ya. Tapi kita support gitu loh. Ayo rek semangat. Kadang saya itu ngikuti terus. Ngikuti sambil saya. Tapi saya roh ini support. Ya good yes. Tapi kita nggak spesifik toh saudara. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ngurus anak, misalkan ya anak-anak. Serius enggak apa-apa, Tuhan tahu kok saudara nyusuni anak. Tapi jangan nyusuni sampai mantek susumu sama. Anda enggak serius. Haleluya, masih bersama saya? Ngerti? Mari kita bangun kesadaran penuh gitu loh saudara. Kepingin saya. Gitu loh Bapak, karena betul ototmu kuat. Ya rahasia saya cuman itu. Pak Febi itu gimana saya sehari-hari? Ya itu doa pagi. Kalau sore bonusnya. Sebetulnya saya tidak harus ngambil sore. Tapi saya dulu masa-masa saya pertumbuhan saya seneng jam 3 sore saya masuk hadirat Tuhan. Saya ambil gitar. Itu sudah terbiasa saya. Maka kalau saya ditanya, Pak dari mana hikmat Bapak? Pagi itu. Setelah itu saya baca firman 3 pasal, ya. Kemudian kadang waktu saya kalau sibuk pelayanan gitu, sore saya kosong istirahat, rindu saya turun
keranjang, saya ambil gitar, saya nyembah Kuria pasti. Saya enggak ngerti ini dulu, enggak ngerti doa syafaat, tapi saya nyembah. Saya bangun seperti Daud. Maka itu kenapa saya ambil yang sore. Bagi saya saudara ngambil sore itu membentuk otot saya lebih gede lagi. Padahal saya bisa enggak. Tapi saya senang. Karena justru itu menolong saya. Untuk saya lebih dimekarkan kapasitas saya. Amin. Sore kan saya mestinya jam 5. Saya ngambil setengah 5. Tapi kenyataan teorinya jam berapa? Dari Manado jam 4 sudah selesai. Dari Jember jam 4 sudah selesai. Ya saya mulai jam 4. Jam 4 lewat 5 lah, jam 10. Kenapa saudara? Karena saya tahu apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Saya rindu Tuhan. Yang setuju tepuk tangan dulu. Dan saya berharap, saya tunggu 10 tahun depan. Persis 2033. Seharusnya tidak sampai. Semua seperti saya. Itu kerinduan gembala. Saudara tidak usah ulang tahuni saya. Tidak usah ngulang tahuni saya. Tidak usah kamu rayakan apa-apa yang tentang saya. Kasih saya persembahan yang terbaik itu aja untuk Tuhan. Kalau saudara sama seperti saya, mati lego saya saudara. Tidak usah kasih apa-apa ke saya. Saudara mau kasih saya, hati saya tetap nangis. Dan saya mencari semua jemaat yang saya gembalakan. Yang ada di WA Group. Semuanya tidak terkecuali. Sama seperti saya. Ikutikan sudah kelihatan toh saudara. Gampang. Yang saya lakukan sulit enggak sih saudara? Tidak. Dan Anda belajar karakter. Sungguh-sungguh ya Pak Febi kok sungguh-sungguh. Saya juga mau. Dimulai dari latihan. Katakan sama saya latihan. Latihan itu penting. Amin. Amin. Janji ya. Sebelum 10 tahun lah. Kebacot lah sampai baru 2033. Haleluya. Ngerti sekarang? Firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan apa? Meluputkannya. Kuncinya di mana? Melekat. Saudara, Allah yang kita sembah dia punya karakter. Dia seperti Bapa. Dia pelindung. Dia penolong. Dia penguat. Dia pendorong kita. Dia selalu angkat kita. Masalahnya kita mau diangkat enggak? Gitu loh. Mau enggak kita itu didorong? Mau enggak kita itu dilindungi gitu. Allah itu merindukan lebih daripada yang saudara rindukan. Rahasianya di sini. Tapi saudara banyak yang enggak percaya. Mereka hanya menunda. Bentar toh Pak, saya ini masih banyak masalah Pak. Nantilah Pak kalau selesai. Saudara saya kasih tahu, sampai mati enggak selesai masalahmu. Itu serius. Nggak, Anda jangan ditipu oleh setan. Nggak bisa saudara. Nggak akan bisa selesai. Kalau saya dulu ngikuti dengan cara itu saudara, saya tidak akan pernah seperti sekarang ini. Jadi mari jangan belajar di YouTube lain. Di depanmu ini lo sudah jelas. Lah kok sampean kepinteran golek pembicara YouTube lain lah kebangetan lah. Bencekno. Mas Cahyo tak kon nggawa geraji. Bencekno. Yang di depan nih lo gak mau pelajari. Pak Febi, pembicara Pak. Luar biasa Pak. Oh tak kaplok lo kon kok suwi-suwi. Aku nyinyir lambeku ndoweh tiap hari. Mbok pandang apa aku? Sakitnya tuh di sini. Nggak. Bukan berarti saudara gak boleh belajar. Saya senang saudara maju. Tapi lewati dulu gurumu. Ilmuku kurang mbok serep, ilmu nih orang lain mbok serep. Waduh kalau petinju tak swing. Masih bersama saya enggak ini? Haleluya. Anda jangan kedabelkan lo ya. Ojo nemen ngono lah rek. Amin. Ojo nemen. Oh di depan mata belajar oh enggak. Belum dipelajari. Sampai saudara saya kayak saya ajak ke Singapura saudara sama-sama. Kita belajar ke City Harvest, kita belajar ke Hillsong, belajar sama-sama. Lah sampean kayak gini, ngejak, merinding saya. Aras-arasan aku. Maka saya akan ngajak orang-orang yang seperti saya. Catat itu.
Kalau saya lihat saudara minimal ngikuti apa yang saya lakukan. Loh yang saya lakukan gampang loh saudara. Doa pagi, sore kan enggak saya paksa Anda kerja. Loh lah gampang. Yo gampang yo sakjane Pak. Tapi motoi loh Pak. Ciliana ngerti ya? Haleluya. Ya, Adi ya. Oh gini Di. Kamu kayak Pak Febi ya Di. Wis tahu lihatan nanti. Lihatan surga terbuka atasmu. Ini aku akan meluputkannya. Itu benar loh saudara. Melekat sama Tuhan. Demit orang dulit. Gak kira wis. Setan orang. Amin. Demit orang dulit. Setan orang doyan. Ibu Nini Bong bingung. Pak ngomong apa itu Pak? Jadi demit itu apa? Setan tidak memegang kita. Ya, dan setan tidak suka, doyan itu makanan, tidak suka dengan kita. Karena kita melekat sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku bentengi kamu. Sebab ia mengenal namaku. Hidupnya beda saudara. 15. Bila ia berseru padaku. Tuhan Yesus itu, wah saudara. Dia tahu ayat ini. Dia dekat sama Bapaknya. Dia bilang sama muridnya, waktu sedang lapar, pelayanan melayani di sumur di Samaria, dia sedang lapar, muridnya belilah di warung misalkan ya, datang bawa makanan, guru ini makanannya, jawab Tuhan Yesus apa? Makananku, melakukan kehendak Bapa. Pikir muridnya, siapa yang kasih makan tadi? Belum makan saudara. Saudara pernah mengalami ayat itu? Saya pernah, saya kasih tahu. Waktu itu saya pulang kantor, pulang kerja, ya, selalu makan siang di rumah. Ini kan kondisi lapar. Ketemulah seorang waktu itu tukang pijet, ngobrol sama saya, jam makan saya itu lewat. Harusnya kan makan. Tapi saya melayani, saya ceritakan Tuhan Yesus. Loh, saya muncul ayat ini saudara. Loh saya ini kok enggak terfokus ke makanan. Dan disitulah Roh Kudus ajarkan, makananku melakukan kehendak Bapa. Oh pantas Tuhan Yesus itu kalau dia menginjil pas lapar pun itu bisa sepertinya tidak lapar, tertahan saudara. Ngalami saya ngerti. Maka itu ketika Tuhan Yesus diminta bangkitkan Lazarus. Bapak Ibu Saudara itu satu pekerjaan yang besar. Mati udah berapa hari di kuburan? 4 hari, sesuatu yang busuk. Tapi kalau saudara menjadi sahabat Tuhan, melekat sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus berdoa apa? Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Wow, merinding saudara saya baca, Tuhan aku mau seperti Tuhan Yesus putramu Bapa. Jadi saya kalau berdoa hal yang sangat penting ya. Saya berdoa seperti itu. Bapa, aku tahu Kau selalu mendengarkan aku. Dan supaya namamu dimuliakan, nyatakanlah kuasamu. Lazarus keluar. Langsung keluar saudara. Tapi orang selalu melihat mujizatnya gitu loh. Dia nggak lihat hubungannya Tuhan Yesus sama Bapa itu loh gimana. Bisa nggak saudara berkata, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Oh, enggak mungkin orang yang ngomong seperti ini doa pagi aja enggak. Impossible. Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Loh Tuhan kok pagi-pagi benar? Tuhan mestinya siang-siang benar. Murid-muridnya suruh doa dulu. Hei murid, Petrus, Yohanes, Yakobus semua doa jam 3. Nanti saya baru selesai, baru saya bangun jam 9. Ada begitu? Ikuti aku dan teladani aku. Lihat saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu ayat 15, kembali ke Mazmur tadi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bahkan Tuhan berkata, aku akan menyertai dia. Jelas pertolongan Tuhan itu jadi. Jelas perlindungan. Jadi saudara, otomatis.
Kuncinya kamu deket enggak gitu loh. Bukan seperti saudara deket saya tanpa kenal saya. Makanya Tuhan katakan sebab dia mengenal namaku. Sebab ada banyak orang dekat tanpa mengenal aku. Memang saudara dekat, rajin-rajin ke sini. Tapi Anda tidak dekat saya. Anda tidak menyatu sama saya. Buktinya apa yang saya ajarkan tidak satu pun masuk dalam pikiranmu. Kamu tidak berubah. Saya ngomong doa pagi. Itu sudah berapa tahun saudara. Tapi Anda tetap hana, bebal. Tetap dengan enaknya turu. Masih bersama saya enggak ini? Pemusik-pemusik itu semua juga ayo. Anda pelayan Tuhan. Aku seneng rek sampean bangun. Selamat pagi Pak Gembala, 4:30. Geblak aku kira-kira. Duh, sampai tatap rek. Geblak aku. Dia nulis selamat pagi Pak Gembala. Urapannya langsung. Rudi selamat pagi Pak Gembala. Iwan selamat pagi Pak Gembala. Wah langsung saudara saya. Tuhan urapanku bertambah. Gitu. Amin. Bor sampean terus ngikuti apa turu ora ro aku. Tapi yang rugi kan kalian. Haleluya. Edi mana? Selamat pagi Pak Gembala, saya Edi. Adik apa kakak Mira itu? Apa? Adik ya? Adik Mira, lengkap. Dari mana? Lengkap wis. RT berapa, RW berapa? Oh tambah hebat. Selamat pagi Pak Gembala, saya Nike. Bersama saudara saya semua sedang melototi Pak Gembala, puji Tuhan, 4:30. Waduh saudara, saya senang. Jadi kalau saudara mau senangkan saya itu aja. Ya, Sabtu lanjut ya, God bless you. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Bagi dia kemuliaan.